perlengkapan alat, buku dan alat tulis, persiapan per-order dan alat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sih bisa Bu? Mari silakan sih Bu. Saya tutup pintunya dulu Bu, untuk menjaga privasi ya. Perkenalkan, nama saya Bidanti Rosmati Andriani yang bekerja di sini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi Bu, ini saya sudah 2 hari menstruasi. Jadi saya keluar di kedua lipat saya kurang mual. Berarti masalah personal hygiene pada saat menstruasi pada remaja ya? Sebentar saya cerita dulu ya. Mbak, saya periksa dulu ya. Mari. Oh, jadi Mbak, namanya Mbak siapa ya? Nama saya Dewi. Ya, Mbak Dewi ya. Ya, Umur berapa Mbak? 16 tahun. 16 tahun. Alamatnya mana Mbak? Bapak. Bapak. Jadi Mbak ini dengan masalah personal hygiene pada waktu menstruasi ya, pada remaja. Mbak tahu apa itu pengertian personal hygiene pada waktu menstruasi? Belum tahu. Ya, personal hygiene itu adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan Mbak, dengan menjaga kebersihan pada daerah kewanita. Itu ada beberapa faktornya. Faktor perilaku personal hygiene itu adalah adalah penampilan. Penampilan seseorang itu menggambarkan pentingnya higienis pada orang tersebut ya. Kemudian praktek sosial pada kelompok-kelompok tertentu, kelompok sosial tertentu itu mempengaruhi higiene anak-anak yang dimanja itu loh Mbak. Itu kan dalam kebersihan diri kemungkinan terjadi perubahan perilaku ya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi itu seseorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan digunakan, memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, kemudian sampo. Itu kan memerlukan uang untuk menyediakan ya. Kemudian pengetahuan menstruasi. Pengetahuan menstruasi itu pengetahuan yang baik itu tentang kesehatan, maka akan baik juga dengan personal hygiene-nya. Kalau ketidaktahuan itu bisa menimbulkan penyakit pada saluran reproduksinya ya. Kemudian budaya seseorang itu juga mempengaruhi personal hygiene karena latar belakang kebudayaannya ya. Kemudian kebiasaan seseorang itu memiliki keinginan tentang kapan mau mandi, bercukur dan melakukan semuanya itu ya. Kemudian kondisi fisik, biasanya pada keadaan sakit jenengan kan biasanya juga memerlukan perawatan diri ya, sedangkan indikatornya Mbak, indikatornya personal hygiene itu satu perawatan wajah dan kulit dan wajah. Itu biasanya pada remaja itu masalah wajah itu sensitif ya. Biasanya masalahnya pada jerawat, sedangkan pada masa menstruasi itu terjadi peningkatan kelenjar sebesar sehingga menimbulkan produksi keringatnya banyak. Kemudian kebersihan rambut itu pada saat menstruasi itu rambut itu lebih kering dan berminyak sehingga akan mudah timbul ketombe dan mikroorganisme. Ya, kebersihan rambut genitalia pada menstruasi juga harus dijaga. Jangan sekali-sekali mencabut bulu genitalia ya Mbak, karena lubangnya itu akan dimasuki mikroorganisme dan bakteri juga jamur sehingga menimbulkan iritasi dan kemerahan seperti yang Mbak alami sekarang ini. Kemudian kebersihan tubuh dan organ genital, karena pada saat udara panas dan lembab itu menjadi berkeringat kan Mbak, tubuh kita menjadi lembab sehingga menyebabkan kemerahan-merahan pada daerah yang tertutup dan lipatan-lipatan, sehingga harus menjaga kebersihan wanitanya itu dengan teknik yang benar biar tidak terjadi sesuatu di alat genitalianya. Kemudian kebersihan pakaian sehari-hari itu sangat penting ya, karena sering berkeringat kan gerah ya. Itu pakaian dalam itu juga harus kering dari bahan karton atau kaos. Pemakaian celana juga sebaiknya hindari yang ketat
yang menyebabkan dengan iritasi dan merah itu juga bisa karena lembab ya. Kemudian penggunaan pembalut Mbak. Penggunaan pembalut itu jenengan pembalutnya yang bersih, tidak berwarna, kemudian tidak tidak mengandung parfum dan daya serapnya yang tinggi. Iya, karena biar jenengan merasakan aman untuk menggunakannya. Apabila di pembalut itu ada gumpalan darah, jenengan harus segera ganti karena di situ ada tempat yang baik untuk pertumbuhan jamur. Jadi menyebabkan kemerahan pada dan iritasi pada jenengan lipatan paha jenengan itu tadi yang gatal-gatal ya. Kemudian tindakan yang harus dilakukan jenengan untuk personal hygiene-nya, untuk menjaga kebersihan jenengan itu apa saja. Satu, ya cuci muka ya Mbak ya. Cuci muka jenengan minimal itu 2 kali sehari. Oke. Kemudian mencuci rambut keramas itu minimal 2 kali seminggu, 2 kali sehari ya seminggu. Kemudian mandi yang bersih itu minimal 2 kali sehari. Oke. Mandi yang bersih itu minimal 2 kali sehari. Memotong kuku dan membersihkan kuku. Kemudian jenengan mencuci tangan sesudah dan sebelum jenengan memegang alat genitalia jenengan. Kemudian jenengan itu Mbak tidak menggunakan cairan antiseptik. Iya, nggak boleh. Itu yang membuat air iritasi Pak. Yang membuat iritasi dan juga kemerahan juga. Karena panas ya daerah situ. Kemudian membersihkan alat genitalia itu dengan air bersih Mbak. Kalau bisa ada yang air mengalir ya, gitu ya. Terus untuk membersihkan alat genitalia tahu Mbak bagaimana? Nah itu dari jenengan arah depan, dari vagina, ya sampai ke belakang, ke arah anus, ya Mbak ya. Nah itu kemudian jenengan juga harus mengganti pembalut. Jenengan mengganti pembalut berapa kali ya Mbak ya sehari? 2-3 kali. Jangan ya Mbak ya, mengganti pembalut itu harus teratur 4-5 kali dalam setiap kali ya. Jenengan mandi, jenengan BAK, sesudah BAK dan sesudah BAB itu harus ganti ya. Kemudian apalagi harus jenengan lakukan yaitu mencukur dan merapikan rambut alat genitalia kemaluan ya. Itu biar tidak ditumbuhi jamur dan kutu sehingga membuat jamur dan kutu itu membuat rasa tidak nyaman dan gatal itu tadi seperti yang jenengan rasakan itu tadi gitu ya Mbak ya. Kemudian dampaknya itu biasanya apa Mbak? Dampaknya yang sering timbul karena jenengan personal hygiene-nya kurang. Personal hygiene itu kebersihan ya Mbak ya. Kebersihan dari menjaga tubuh jenengan itu kurang, itu dampaknya ada 2, yaitu dampak fisik dan juga dampak psikososial. Dampak fisiknya itu apa Mbak? Itu dapat menimbulkan infeksi. Nah, infeksinya itu apa Mbak? Bisa kanker, bisa keputihan, dan itu jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kemandulan. Iya, sehingga menurunkan kualitas hidup individu kayak jenengan itu sendiri. Iya kan? Kemudian ada juga dampak psikososial Pak. Psikososialnya itu jenengan kan gangguan keputihan itu membuat rasa tidak nyaman kan? Jadi loh, karena gatal, terus panas itu kan iritasi itu menyebabkan rasa tidak nyaman jenengan. Kemudian aktualisasi diri juga terganggu ya toh, untuk berbicara dengan orang juga terganggu dan gangguan psikososial intersosial. Mungkin dari yang saya jelaskan kenapa Mbaknya sampai terjadi iritasi di lipatan paha itu, dari yang saya jelaskan ada yang kurang mengerti Mbaknya? Alhamdulillah sudah tahu, sudah jelas. Sudah banyak yang jelaskan. Ya, itu Bu, mungkin dari saya. Terima kasih. Sama-sama saya sudah mengucapkan terima kasih. Biasanya. Iya. Iya, monggo mari.